saya Asrizal dari kelas SMIKS, jurusan Teknik Pertanian, Institut Pertanian Stiper, Yogyakarta. Jadi saya di sini berada di lokasi area perkebunan, tepatnya di Desa Tangsiduren, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Tujuan saya di sini yaitu untuk melakukan praktikum teknik konservasi tanah dan air. Jadi saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan konservasi. Jadi kata konservasi dalam bahasa Inggris yaitu conservation, yang artinya pelestarian atau perlindungan. Jadi konservasi itu yaitu tindakan pemeliharaan dan perlindungan secara teratur guna untuk agar tidak terjadinya kerusakan dan kemusnahan dengan upaya pelestarian. Praktikum ini yaitu pengamatan penerapan teknik konservasi tanah dan air di perkebunan. Adapun tujuan dari praktikum ini yang pertama dapat memahami jenis tanaman yang dibudidaya di perkebunan. Kemudian yang kedua, mampu memahami teknik konservasi tanah di perkebunan secara sipil, mekanik maupun secara vegetatif. Kemudian yang ketiga, dapat memahami jenis-jenis teras dan fungsi rorak. Dapat kita lihat sekarang saya ini sedang berada di lokasi area perkebunan kopi. Jadi di mana adapun jenis tanaman yang dibudidayakan ada bermacam-macam tanaman, seperti halnya ada kopi di sini, kemudian ada tanaman cabai, kemudian ada jenis budidaya tanaman durian, dan ada kelapa, dan masih ada banyak lagi. Adapun teknik konservasi yang diterapkan pada area perkebunan kopi ini, yang pertama ada teras kebun. Jadi teras kebun ini dibuat dengan kemiringan 30-50%. Kemudian fungsi dari teras ini yaitu untuk menahan laju aliran permukaan atau yang sering kita sebut dengan runoff. Adapun penerapan dari teknik konservasi di lahan ini antara lain ada teras, kemudian ada tanaman penutup tanah seperti yang ada di bawah. Jadi seperti ini tanaman cover crop di area perkebunan kopi ini. Fungsinya dari cover crop ini yaitu untuk menahan pukulan dari air hujan agar tanah tidak terkikis. Dapat kita lihat sekarang ini saya berada di area persawahan. Jadi dalam penerapan teknik konservasinya, area persawahan ini menggunakan metode sipil mekanik dengan jenis terasnya teras bangku, dengan umumnya rata-rata kemiringan lahannya 10-15%. Kemudian di area persawahan ini juga terdapat outlet pembuangan. Fungsi dari saluran outlet ini atau yang sering kita sebut saluran pembuangan yaitu ketika volume air di petak sawah meningkat, maka akan dialirkan ke petak sawah yang lain. Jadi tujuannya itu untuk agar teras-teras yang lain tidak longsor. Selanjutnya di sini juga terdapat saluran irigasi sekunder. Dapat kita lihat di sini fungsinya yaitu untuk mengalirkan ke saluran tersier dan ke petak-petak sawah. Selanjutnya saya di sini berada di area kebun cabai. Jadi di area kebun cabai ini ada beberapa teknik konservasi yang diterapkan, baik secara sipil mekanik maupun secara vegetatif. Yang secara vegetatif contohnya seperti ada tanaman rerumputan odot seperti ini. Jadi fungsinya tanaman cover crop ini yaitu untuk menahan pukulan air hujan agar tanah tidak terkikis. Kemudian
Ada juga penerapan secara sipil mekanik seperti yang kita lihat di sini, ada teras kebun. Jadi teras kebun ini berada pada kemiringan antara 30 sampai 50%. Jadi fungsi dari teras kebun ini yaitu untuk menahan aliran permukaan atau yang sering kita sebut dengan istilah runoff. Selanjutnya di area perkebunan cabai ini juga terdapat talang tada hujan seperti yang kita lihat pada saat ini. Jadi talang tada hujan ini fungsinya untuk menampung air, yang kemudian air ini digunakan biasanya untuk proses pengecoran cabai, penyiraman semayan, dan lain sebagainya. Pengamatan yang telah saya lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tanaman kopi terdapat beberapa penerapan teknik konservasi tanah dan air, yaitu berupa pembuatan teras kebun, kemudian ada tanaman cover crop dan tanaman keras untuk mencegah erosi. Pada lahan sawah terdapat beberapa penerapan konservasi tanah dan air seperti saluran pembuangan, kemudian ada pembuatan teras bangku, dan saluran irigasi sekunder. Dan yang terakhir, pada area tanaman cabai terdapat beberapa teknik konservasi tanah dan air seperti tanaman cover crop, kemudian ada pembuatan teras kebun, dan yang ketiga ada talang air untuk penada hujan. Jadi penerapan teknik konservasi tanah dan air ini harus kita lakukan dengan baik dan benar, terkhusus pada lahan dengan kemiringan lereng yang tinggi. Adapun beberapa manfaat dari penerapan teknik konservasi tanah dan air di perkebunan, yang pertama itu untuk menjaga kekayaan ekosistem alam. Kemudian yang kedua, untuk menjaga aliran permukaan atau yang sering kita sebut dengan runoff. Apabila kita tidak menerapkan konservasi tanah dengan baik, maka akan berakibat pada kondisi tanah itu sendiri, seperti contohnya yang ada di belakang saya. Jadi di seberang sana itu ada tanah longsor. Jadi dapat kita lihat di sana tidak ada penerapan konservasi tanah dan air dengan baik, seperti tidak adanya teras siring, tidak adanya saluran air, dan lain-lain. Demikianlah pengamatan yang telah saya lakukan. Apabila dalam pengamatan tadi ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.